Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ada Tasya dan juga Pak Kristomi yang akan mengajukan pertanyaan dengan tema yang menarik ini, gara-gara duit rumah tanggaku menjerit. Mudah-mudahan rumah tangga kita baik-baik saja ya, tidak yang menjerit ya. Kami persilakan atas nama Tasya, boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan. Yang mana? Atas nama Tasya. Oke, baik, silakan Mbak Tasya, nanti akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya. Izin bertanya Ustadz, apakah dalam memilih calon suami sebaiknya mengutamakan penghasilan yang tetap atau cukup? Atau lebih penting memilih yang ibadahnya baik dan membuat hati merasa nyaman? Dan bagaimana cara kita meyakinkan diri kalau dia merupakan calon yang baik untuk kita? Lalu yang kedua, apakah hukum perjanjian pranikah secara syariat Islam? Dan apakah itu diperbolehkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama dulu Ustaz dijawab dulu, tapi kalau nggak cukup nanti bisa next. Oke, silakan Ustaz Riza Muhammad. Mbak Tasya belum menikah ya? Alhamdulillah udah kelihatan dari wajahnya. Anak lepas tuh kelihatan Bu. Tapi kalau ibu sudah terbebani kehidupan juga kelihatan. Tunkahul mar'ali arba', menikahi seseorang karena 4 hal. Yang pertama adalah limaliha, menikahi karena apa Bu? Jari, ya uang aja, heran deh gue. Ya, karena uangnya. Linasabiha, karena nasabnya. Kemudian agamanya, lidiniha, ya kan? Dari keempat-empat yang dipilih, lijamaliha, mungkin karena kecantikan atau ketampanannya, semua sah-sah saja. Tetapi Nabi berkata, fatfar bitadiddin taribat siyadaka. Pilihlah karena faktor agamanya, maka kau akan beruntung. Ini petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang menikah karena duitnya sah-sah aja. Orang menikah karena tampangnya sah-sah aja. Kebetulan dia cowok, hitam manis, ada lusung pipinya ya kan. Contoh gitu ya kan. Iya kan. Sah-sah aja. Karena keturunannya. Karena dia keturunan keluarga, jenderal dan lain sebagainya. Sah-sah aja. Tetapi apakah itu jawaban dari Rasulullah? Tidak. Fadfar bitatiddins. Kalau engkau ingin beruntung, menikahi karena agamanya, taribat syadaka, kau akan beruntung. Maka Tasya, ganteng boleh, tapi agamanya lebih utama. Lihat dulu, bagaimana ukurannya? Lihat kedekatan sama ibunya. Anak laki-laki yang baik sama ibunya, itu tanda-tanda ia akan memuliakan istrinya. Karena dia tahu bagaimana memperlakukan perempuan. Sedangkan dalam agama surat An-Nisa 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan istrimu dengan sangat baik. Sudah menjadi tuntunan dan tanggung jawab agar laki-laki itu memang harus baik, lembut, santun, mencukupi, tidak menyakiti, tidak mendolimi, ngomongnya tidak kasar. Itu suami. Kalau begitu kan tenang, Masya Allah. Litaskunu ilaiha, tenang ngomong sama suami pelan. Iya sayang. Cie. Enak gak Bu? Enak kan? Sayang lapar ya? Aku beliin sekarang sayang. Ya Allah, enak gak sih? Nah, laki-laki seperti inilah yang menjadi idola kita. Nah, kalau perjanjian pranikah yang tidak ditanyakan dalam syariat, sebenarnya kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka menikah itu akan membuat kita kaya, bahagia. Orientasi menikah adalah ibadah Tasya, bukan untuk materi. Mohon maaf, belum menikah sudah ngomong soal perjanjian pranikah gono dan gini. Sekali lihat gono dan gini, berarti apa? Yang ada di otaknya adalah materi. Maaf saudara-saudara. Terlalu sempit berbicara pernikahan tentang harta dan gono gini. Terlalu sempit berbicara tentang pranikah untuk membicarakan hartamu dan hartaku, harta gue dan harta Allah. Pernikahan itu bukan itu.
pernikahan itu ibadah yang tanggung jawabnya kepada Allah. Unsur bahagia, membahagiakan itu yang utama. Kalaupun kita sukses dengan harta, itu adalah bagian dari rezeki berdua. Karena tidak semua rumah tangga itu berharta, ya enggak sih? Tidak semua rumah tangga seperti dirimu yang mewah dan hidup nyaman. Ada rumah tangga yang sedang diuji dengan kesulitan ekonomi. Apakah enggak ada duit tetap ngomong janjian pranikah gono dan gini? Enggak juga kan? Maka sebaiknya yang ada di otak kita, bagaimana mempersiapkan pernikahan itu ibadah yang indah untuk berjuang membahagiakan pasangan, mencintai sepenuh hati, berkorban untuk pasangan, berbuat baik. Insya Allah apa yang kita lakukan, in ahsantum ansamtum li anfusikum, kebaikan yang kau lakukan dijawab dengan kebaikan yang sama. Hal jazaul ihsan illal ihsan, tidaklah kebaikan yang kau lakukan jaza kebalasannya adalah kebaikan. Maka berbuat baiklah pada pasangan, pasangan pun akan berbuat baik kepada kita, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya.